Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimas Akla El Fadilah, NIM 2110202027. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah pengelolaan pembelajaran yang mana menyimpulkan inti materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 8. Langsung saja kita masuk ke materi kelompok 1 dengan judul yaitu pengertian dan hakikat pengelolaan pembelajaran. Sebelumnya harus kita ketahui dulu pengertian dari pengelolaan itu. Pengelolaan itu berasal dari kata kelola atau sering kita sebut dalam sehari-hari yaitu dengan manajemen, yang mana artinya seperti ketata laksanaan, ketata kepemimpinan, dan penataan suatu kegiatan. Pembelajaran sendiri berasal dari kata belajar, yang mana artinya suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari informasi yang baru atau lebih. Jadi, pengelolaan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang terorganisir atau terencana yang akan kita laksanakan. Hal ini juga mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif. Ada 3 indikator pembelajaran. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga pengawasan. Selanjutnya yaitu hakikat pengelolaan pembelajaran. Hakikat ini melibatkan serangkaian kegiatan yang tersistematis dan terencana untuk menciptakan suatu lingkungan pembelajaran yang lebih efektif. Hal ini juga meliputi identifikasi tujuan yang jelas, penyusunan kurikulum, penyusunan strategi, serta pemantauan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan. Hakikatnya adalah memastikan bahwa setiap elemen yang terlibat dalam proses pembelajaran dari perencanaan hingga evaluasi pembelajaran yang diatur serta secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil belajar yang optimal bagi siswa atau mencapai hasil belajar yang diinginkan sesuai dengan kurikulum dan standar yang tertera. Selanjutnya yaitu materi kelompok 2, pendekatan belajar mengajar. Pendekatan belajar menurut salah satu ahli bahwa merupakan cara memandang kegiatan pembelajaran sehingga memudahkan bagi guru untuk mengelolanya, memberikan kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar. Jika dilihat dari pendekatan pembelajaran ada 2 jenis. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi kepada siswa, yang dimana pada pendekatan ini siswa diperankan untuk menjadi lebih aktif, di mana guru menyerahkan kepada siswa. Yang kedua yaitu pendekatan yang berorientasi kepada guru, yang mana pendekatan pada jenis ini guru merupakan peran utama yang pada pembelajaran ini atau guru yang aktif. Yang selanjutnya itu macam-macam pendekatan pembelajar. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual, yang kedua pendekatan konstruktivisme, yang ketiga pendekatan deduktif dan induktif, yang keempat pendekatan konsep, dan yang kelima pendekatan konsep. Dalam pendekatan ini juga ada fungsi dari pendekatan. Yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran yang akan digunakan oleh seorang guru, serta mendiagnosis, menganalisis hasil penelitian yang telah kita laksanakan. Tujuan dari pendekatan pembelajaran ini sendiri yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman, karena pendekatan pembelajaran bertujuan untuk memastikan bahwa siswa benar-benar memahami materi yang telah kita ajarkan. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan kritis. Tujuan penting dari ini adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, menganalisis, mengevaluasi informasi. Yang ketiga, penggerakan pelajaran seumur hidup, karena harus merangsang minat dan motivasi siswa untuk belajar semasa hidup. Yang keempat, mendorong kolaborasi, karena tujuan lainnya adalah mengembangkan keterampilan kolaborasi siswa sehingga mereka dapat bekerja sama dengan orang lain secara efektif. Yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah.
Selanjutnya, kelompok 3 dengan judul Metode Belajar Mengajar. Metode sendiri berasal dari bahasa Latin yang mana artinya cara. Metode pembelajaran merupakan sebuah cara yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan suatu rencana kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disusun secara efektif. Faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran. Yang pertama ada dari anak didik. Karena anak didik adalah seseorang yang berpotensi untuk mendapatkan pendidikan. Di sekolah, guru sangat berkewajiban untuk mendidiknya. Yang kedua, tujuan. Karena tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan pembelajaran. Tujuan dalam pendidikan pembelajaran ada berbagai jenis. Yang ketiga, situasi. Karena situasi belajar mengajar yang guru terapkan tidak akan sama setiap hari. Yang keempat yaitu fasilitas. Karena fasilitas merupakan hal yang sangat bertujuan dalam pembelajaran. Dengan fasilitas yang memadai, pembelajaran akan berjalan secara efektif. Yang terakhir dari guru. Karena setiap guru itu mempunyai kepribadian yang berbeda, latar pendidikan guru itu diakui memiliki kompetensi dalam mengajar. Karena dengan guru yang lebih berpendidikan, otomatis pembelajaran yang ia ajarkan akan lebih terdidik juga. Selanjutnya yaitu metode yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu metode ceramah. Karena metode ceramah adalah salah satu cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pembelajaran untuk anak peserta didik, di mana komunikasi atau interaksi yang dilakukan secara searah. Metode ceramah ini sangat sering digunakan. Yang kedua yaitu metode demonstrasi, yang mana metode ini digunakan dalam pembelajaran aktif karena berhubungan dengan siswa dalam berkegiatan memperagakan secara langsung sehingga kegiatan pembelajaran itu melihatkan kepada siswa apa yang dilakukan. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Yang ketiga, metode melatih diri, yaitu memberikan latihan-latihan kepada siswa soal-soal. Yang keempat, metode diskusi. Metode ini dilakukan atau bentuk belajar mengajar yang dilakukan siswa dengan siswa, siswa dengan guru, yang terjadi interaksi antara keduanya. Yaitu judulnya Teknik-Teknik Belajar Mengajar. Teknik menurut KBBI adalah pengetahuan dasar yang berkompeten untuk beri kepada siswa yang berkenaan kepada hasil. Teknik juga dapat diartikan sebagai cara atau membuat sesuatu kegiatan yang terlaksana. Macam-macam dari teknik belajar. Yang pertama, teknik diskusi. Karena teknik diskusi merupakan interaksi belajar mengajar yang dilakukan oleh guru di siswa, yang terjadi proses interaksi antara dua individu atau lebih individu yang terlibat. Yang kedua yaitu teknik penemuan atau discovery learning. Teknik ini merupakan proses pembelajaran di mana siswa melakukan dan mampu mengasimilasi suatu konsep atau prinsip. Teknik simulasi merupakan cara mengajar di mana menggunakan tingkah laku seseorang untuk berlaku seperti orang yang dimaksud dan bertuju agar orang itu dapat merasa berbuat dengan kata lain. Yang ketiga yaitu teknik inquiry. Teknik ini guru melaksanakan di depan kelas dengan membagikan sesuatu tugas atau pemecahan masalah di mana siswa dibagikan menjadi beberapa kelompok dan harus dikerjakan masalah tersebut dan dibuat laporan serta mendiskusikan secara luas, dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Yang keempat yaitu teknik karya wisata, selanjutnya teknik eksperimen, dan teknik problem solving. Selanjutnya dengan judul faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor internal, yang dimana faktor ini terjadi atau memiliki beberapa aspek. Yang pertama ada aspek psikologis dan aspek fisiologis.
Aspek psikologis ini terdapat minat belajar siswa. Menurut salah satu ahli, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa yaitu ada 3 macam. Yang pertama, faktor internal, yang dimana kondisi jasmani siswa atau disebut dengan faktor dari. Selanjutnya, faktor eksternal, yang dimana pengaruh dari faktor luar, yaitu seperti faktor lingkungan siswa. Faktor pendekatan belajar, yakni upaya belajar siswa meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran, materi-materi pelajaran yang akan dilaksanakan. Ada menurut pendapat lain, faktor yang mempengaruhi belajar itu ada juga faktor internal, antara lain kondisi jasmani dan rohani siswa, kematangan pertumbuhan, kecerdasan, minat, latihan, dan kebiasaan belajar. Faktor eksternal antara lain pendekatan belajar, kondisi keluarga, guru, dan cara mengajar seorang guru tersebut, kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial. Setiap belajar mengajar tentu menginginkan keberhasilan yang terukur. Ada beberapa faktor yang tadi seperti faktor internal, eksternal. Faktor-faktor itu sangat berpengaruh pada perkembangan belajar mengajar pada siswa. Selanjutnya, materi dengan judul pengembangan dan pemanfaatan strategi belajar mengajar. Strategi adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang harus dikerjakan oleh guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Menurut salah satu ahli, strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi pendidikan tertentu. Sementara itu, ada juga menurut ahli lain, ia berpendapat bahwa strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar siswa atau peserta didik. Macam-macam dari strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran problem-based learning, yang mana mengatakan bahwa strategi pembelajaran ini diharapkan untuk terlibat dalam proses penelitian yang mengharuskan siswa mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan data, dan menggunakan metode tersebut untuk pemecahan suatu masalah. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran active learning, yang dimana suatu proses pembelajaran dengan maksud untuk memberdayakan peserta didik agar dapat menggunakan berbagai cara strategi yang aktif. Yang ketiga, strategi pembelajaran kolaboratif learning adalah proses belajar kelompok, yang dimana setiap kelompok harus mengembangkan ide, pendapat, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki secara bersama-sama untuk meningkatkan pemahaman, pembahasan. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran berbasis teknologi. Pendekatan pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat proses pembelajaran. Yang kelima, strategi pembelajaran inquiry. Selanjutnya yaitu dengan judul variasi mengajar dalam pembelajaran. Variasi mengajar artinya adalah keanekaragaman dalam penyajian proses pembelajaran dalam suatu pembelajaran. Tujuannya adalah yang pertama untuk mengurangi kebosanan siswa dalam mengikuti suatu proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, mengembangkan serta mengikat perhatian siswa pada problem yang sedang mereka peneliti. Yang keempat, menumbuhkan rasa ingin tahu siswa pada hal-hal baru yang sedang mereka pelajari dalam pembelajaran. Yang kelima, menumbuhkan perilaku pembelajaran yang positif. Yang terakhir yaitu menjaga wibawa bu guru, karena guru harus memberikan pembelajaran dengan percaya diri. Komponen-komponen dalam mengadakan belajar mengajar yang pertama, variasi gaya mengajar secara umum meliputi variasi suara, gerak anggota badan, dan variasi perpindahan posisi guru dalam kelas. Penjelasan lebih lengkapnya variasi sikap guru, yang dimana
dalam melaksanakan atau mendramatiskan suatu peristiwa atau kata. Yang kedua, penggunaan variasi suara. Suara adalah salah satu utama yang dapat mendukung proses belajar mengajar. Variasi penggunaan media belajar mengajar. Dengan menggunakan variasi ini dapat menunjang pembelajaran yang disampaikan oleh guru melalui media dengan dengar objek dan sesuatu yang menarik daripada guru yang hanya berceramah saja. Menerapkan komponen-komponen ini, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif, efektif. Yang terakhir yaitu dengan judul pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas itu dapat didefinisikan sebagai perangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkat laku peserta didik yang dapat digunakan untuk mengurangkan tingkat laku yang tidak diinginkan atau yang kurang baik. Seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan kegiatan interpersonal yang baik dan emosional kelas yang lebih positif. Tujuan dari pengelolaan kelas ini pada hakikatnya terkandung dalam tujuan pendidikan. Tujuannya seperti yang pertama, agar pembelajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan pembelajaran itu dapat kita capai secara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk memberikan kemudahan dalam usaha untuk memantau kemajuan siswa dalam pembelajarannya. Jika tujuan pada peserta didik sendiri untuk mendorong peserta didik dalam mengembangkan tanggung jawab individu pada tingkah lakunya, yang serta dapat mengontrol diri. Yang kedua, dapat membantu peserta didik dapat mengetahui perilaku yang sesuai dengan yang seharusnya dan semestinya. Tujuan untuk guru yang pertama untuk mengembangkan pemahaman dalam penyajian pembelajaran dengan lancar dan kecepatan yang tepat. Yang kedua, menyadari kebutuhan peserta didik dan memiliki kemampuan dalam menunjukkan secara jelas kepada peserta didik. Yang ketiga, mempelajari bagaimana merespon secara efektif terhadap tingkah laku peserta didik yang kurang baik. Yang keempat, memiliki strategi yang lebih komprehensif yang dapat digunakan dalam hubungan masalah perilaku peserta didik yang muncul di kelas. Sekian pemaparan inti materi dari kelompok 1 dan sampai dengan kelompok 8 dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.